ada data bocor, ada data dijual. Yes, diambil oleh hacker dengan 91 juta data points. Itu mencakup email, nama, umur, dan lain sebagainya. Dan ada allegedly kartu kredit dan kartu debit. Itu dijual seharga $5.000 di dark web. Halo rekan Akses Legal, kembali lagi di segmen Beyond the Law. Jadi mungkin di 3 minggu lalu rekan-rekan bisa lihat video kita bareng Riri Irmanti, atau mungkin yang lupa bisa cek videonya di sini atau linknya kita sertakan di deskripsi. Yang waktu itu kita bahas atau kita ngobrolin tentang pengalaman Riri selama kuliah di Australia. Dan hari ini Riri datang lagi akan ngobrol dengan kita, tapi hari ini Riri bawa temennya. Maybe temennya. udah ada kode. Artinya mungkin lebih dari teman. Langsung aja ya, Ri. Apa kabar, Ri? Datang lagi di Akses Legal. Bareng hari ini siapa, Bro? Garland, Bro. Thank you sudah mengundang. Thank you, Bro, udah datang, Bro. Jadi, Ri, aku ngobrol sama Garland dulu. Iya, Kamu diam dulu, oke? Silahkan. Oke. Tapi kalau ngomong juga boleh, paling nggak ditanggepin aja sih. Oke, Bro, Garland. Temennya Riri di mana sih? Kuliah atau gimana? Jadi pertama kali ketemu itu di UI. Di S1. S1 UI ketika kita berdua sama-sama kuliah di sana. Riri mengambil jurusan hukum, saya mengambil jurusan hubungan internasional. Nah, habis itu kita ketemu lagi ketika saya bekerja di Practo. Itu salah satu health tech startup di Jakarta. Oh ya, kemarin Riri sempat cerita juga kan ya? Betul. Ya? Nah, terus sejak dari itu Ini teman saya yang sudah malang melintang di startup yang saya bawa hari ini. iya, Oke. kita bareng lagi berkuliah S2 di University of Melbourne. Sama, dia ngambil jurusan hukum, saya ngambil konsentrasi di development studies. Itu linear dengan S1? Kurang lebih linear karena pembangunan studi pembangunan itu salah satu topik yang dibahas di hubungan internasional juga. Kalau misalnya Riri ini kan jelas ya, untuk S2-nya itu law school. Iya. Kalau misalnya Garland bidang keilmuannya itu apa? Jadi kalau studi pembangunan itu kan holistik. Jadi pembangunan nggak hanya dilihat dari segi ekonomi, tapi juga dari segi sosial, dari lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan yang holistik itu melalui teknologi. Jadi saya pengalaman kerjanya lebih banyak ke tech startup yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan di aspek-aspek tertentu. Misalnya tadi di Practo, pembangunan di bidang kesehatan. Jadi kita ingin meningkatkan akses kesehatan terhadap masyarakat yang belum memiliki akses melalui teknologi. Setelah dari Practo, saya pindah ke e-commerce. Itu juga meningkatkan akses terhadap commerce, baik dari segi penjual, seller, maupun dari segi pembeli. Sehingga orang-orang di daerah-daerah pelosok, asalkan mereka memiliki internet dan smartphone, mereka bisa membeli barang-barang yang ada di Jakarta. Kalau dulu harus di Jakarta, sekarang bisa dilakukan dari Jayapura misalnya. Dengan teknologi? Dengan teknologi. Kita ngomongin teknologi jadinya. Ada satu hal yang nggak bisa lepas dari teknologi, data. Dan sekarang lagi rame tentang perlindungan data. Jadi sebenarnya gimana sih di sebuah startup developer itu melihat data itu? Data itu benar merupakan satu hal yang sangat penting dari teknologi, dari tech startup. Karena tanpa data kita tidak bisa menjual produk dan tidak bisa melihat potensi pasarnya. Itu semua bisa dilihat dari data kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan data tanpa melanggar aturan yang sudah ada. Contohnya yang saat ini terjadi baru-baru ini, kebocoran data customer di salah satu e-commerce besar di Indonesia. Saya sebutin namanya aja karena udah ada beritanya dirilis di Tokopedia. Oh iya, itu beritanya sempat ini kemarin. Sempat dirilis kemarin. Itu merupakan isu yang sangat sensitif karena customer itu tidak memberikan persetujuan datanya digunakan sebagaimana digunakan oleh hacker yang
mengakses data Tokopedia. Jadi data sekali lagi itu hal yang penting tapi juga sangat sensitif. Mungkin di sini Riri bisa memberikan penjelasan dari ya, segi tapi hukumnya. sepertinya kayak belum dari segi hukumnya sih ya, karena hukumnya belum ada. Kayak ketika kita bicara soal data, kita tuh harus membedakan antara data secara umum dan data personal. Or Data personal sama Ya, data pribadi gitu. Data pribadi ya. Jadi data secara umum itu kan segala bentuk informasi, baik itu opini maupun fakta yang gampangnya kita bisa lihat, dengar, dan rasakan lah. Itu data secara umum. Sedangkan apa sih itu data pribadi? Data pribadi itu adalah ketika data-data ini kemudian bisa data-data ini mengenai atau related to a certain individual. Kayak atau misalnya gampangnya tuh bilang seperti ini, ketika data-data ini kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasi seorang. Misalnya gini, baju gitu misalnya, ukuran baju ada S, ada L, ada M gitu misalnya kan. Tapi ketika itu udah relate ke bajunya si A, baju Riri ukuran S, itu udah jadi data pribadi. Tapi kalau misalnya belum ada Ririnya, itu masih data. Masih data. Ya, kayak misalnya tinggi badan, tinggi badan 156, berat badan 58, itu data. Tapi ketika tinggi badan 156, berat badan 48, nama Riri Irmanti, itu sudah data pribadiku. Karena tinggi badan dan berat badan itu kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasiku. Oke, aku mau tahu sedikit. Lan, kalau misalnya di e-commerce yang disimpan itu data atau data pribadi? Dua-duanya sebenarnya, dan digunakan untuk dua hal yang berbeda. Contohnya tadi, data doang ya, itu untuk melihat tren penjualan misalnya. Jadi saya kan dulu handle kategori pakaian pria. Jadi dalam satu periode tertentu, kita ngelihat tipe pakaian pria mana yang paling laku. Apa tren saat itu. Contohnya sekarang misalnya tie-dye. Semua orang belinya atau jualan tie-dye. Data itu kita pakai buat membuat campaign yang lebih tepat sasaran. Itu data. Karena seperti tadi dibilang Mariri, data itu bahwa penjualan tie-dye sangat tinggi tidak bisa di-relate to specific individual. Nggak bisa ngelihat data itu dan melihat, oh itu punyanya Riri. Sedangkan di e-commerce kami juga memiliki data pribadi, tapi data pribadi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi user. Misalnya, siapa yang membeli produk apa. Usernya baik customer maupun seller. Nah, data pribadi ini sebenarnya yang sangat sensitif yang tidak boleh diakses oleh pihak luar. Bahkan pegawai e-commerce sendiri memiliki akses yang berbeda-beda. Misalnya, level staff tidak bisa melihat nomor rekening user, baik customer maupun seller. Tapi untuk yang lebih tinggi levelnya, pegawai yang lebih tinggi levelnya bisa mengakses. So, data pribadi dan data umum kita menggunakannya secara berbeda di e-commerce. Oke, aku nanya sebagai orang awam nih. Misalnya ada di akun Instagramku tuh tiba-tiba iklan muncul. Dia nawarin baju atau apa yang sesuai bulan kelahiranku. Itu yang kira-kira dipakai data apa data pribadi? Nah, itu dipakai kedua-duanya. Jadi digabungin sebenarnya. Ini yang debatable. Itu kalau nggak salah namanya targeted market. Targeted ads. Targeted ads. Jadi kayak kadang tuh serem nggak sih ketika kita ngomong aja kayaknya aku lagi nyari tie-dye pajamas deh. Tiba-tiba iklan di Instagram tuh semua tie-dye, tie-dye pajamas. Itu artinya ini ya, apa namanya, memang itu data pribadi yang digunakan, kemungkinan kan? Kemungkinan. Nah, itu yang sebenarnya Allegedly. debatable, kayak apakah itu sesuai hukum atau tidak. Karena tentu kalau kita hanya bicara tentang tie-dye, kita tidak memberikan consent atau persetujuan bahwa apa yang kita omongkan bisa dipakai untuk iklan, untuk target iklan misalnya. Tapi ketika karena ini juga kita nggak tahu secara spesifik gimana sih sebenarnya targeted ads ini work. Exactly. Sehingga ketika kita sebenarnya download aplikasi e-commerce atau download social media, jangan-jangan di dalam consent yang kita centang untuk bisa akses aplikasi tersebut, dalamnya udah disebutkan bahwa apa yang kita omongkan atau yang kita lakukan aktivitas di e-commerce atau di apps itu dapat digunakan untuk keperluan advertisement. Jangan-jangan sudah ada
di kotak persetujuan itu yang setiap kali kita mau akses Kayak ini apps pasti ada kan term and condition menyetujui gitu. Terms and condition. Oke, bla, nanti bla, nanti bla. kita bahas term and condition secara khusus bro di satu segmen lah kita Betul. bahas. Nah, aku mau tanya lagi nih. Tadi katanya ada di satu startup gitu misalnya, di level-level tertentu, level jabatan tertentu, ada orang yang punya akses sampai ke data customer, data seller. Nah, kalau kita bicara balik lagi ke kebocoran data yang tadi, di salah satu e-commerce, itu bocornya karena salah satu karyawan di situ kah atau gimana? Oh, jadi kayak kita harus bedakan antara niat orang ketika membocorkan data, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau dalam kasusnya Tokopedia ya, menurut press release-nya, itu karena salah satu atau mungkin lebih dari satu pegawai Tokopedia secara tidak sengaja itu ngeklik link yang phishing, yang mirip seperti link Tokopedia atau link apps yang dipakai oleh Tokopedia, tapi sebenarnya bukan. Contohnya, saya Tokopedia, huruf yang O diganti sama angka 0. Seringkali kita melihat kan link-link yang phishing, saya zoom, tapi O-nya 3. Kita sebenarnya kalau perhatiin bisa tahu, oh ini sebenarnya linknya nggak bener. Tapi kalau sambil lalu, kelihatan bener aja. Itu diklik sama salah satu pegawai Tokopedia, langsung masuk ke aksesnya hacker. Jadi yang bikin link itu kerjaan hacker sebenarnya? Iya, hacker. Jadi hacker yang kerjaannya mengoleksi data. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dijual. Jadi 15 juta user Tokopedia berhasil berhasil bocor, diambil oleh hacker dengan 91 juta data points. Itu mencakup email, nama, umur, dan lain sebagainya. Dan ada allegedly kartu kredit dan kartu debit. Itu udah masuk data pribadi kan ya? Data pribadi, dan itu dijual seharga $5,000 di dark web. Jadi ini tadi tanya sengaja tidak sengaja tergantung. Jadi gini, kalau aku lihat dari yang Bro Garland kasih penjelasan tadi, ada data bocor, ada data dijual. Yes. Jadi yang bocor itu bisa jadi karena nggak sengaja, Bisa juga sengaja. tapi mungkin bisa sengaja. Tapi Bisa yang sengaja. pasti sengaja itu data dijual. Oh, dijual itu tentu niatnya sengaja menjual. Tapi sebenarnya dibocorkan pun, meskipun dia nggak sengaja, itu bukan berarti dia nggak salah juga sih. Ya, Itu iya. kan termasuk kelalaian ya. Baik itu kelalaian dari si orang yang membocorkan data karena dia seharusnya lebih memperhatikan email yang masuk sebelum diklik, atau itu kelalaiannya dari pihak perusahaan yang tidak sosialisasi ke pegawainya. Menurutmu siapa yang paling salah di sini? Pegawainya, perusahaan, atau pemerintah? Karena pemerintah harusnya juga bisa menjaga agar ekosistem digitalnya aman. Menurutku semua pasti berperan ya. Satu, si pemerintah juga seharusnya menyediakan payung hukum yang jelas bagaimana sih cara melindungi data pribadi customer. Bagaimana seharusnya tech companies yang menggunakan data pribadi customer itu beroperasi, bagaimana mereka harusnya mengelola data, siapa yang berhak mengelola data, dan lain sebagainya. Lalu perusahaannya sendiri pun harusnya selain mereka mempunyai policy yang jelas tentang perlindungan data pribadi, mereka juga jangan lupa untuk mensosialisasikan ke pegawainya. Ini loh resiko-resikonya, ini loh bahaya-bahaya yang mungkin muncul, ini cara mitigasinya. Nah, itu benar. Jadi sekarang kebetulan saya kerja di startup lain, salah satu ride share apps terbesar juga, Gojek. Dan ketika data breach-nya Tokopedia itu muncul ke publik bulan Maret kemarin, di Gojek langsung dikasih sosialisasi ke pegawai. Bagaimana cara mengidentifikasi potensi-potensi kebocoran data yang dilakukan oleh hacker. Contohnya phishing tadi. Gimana cara kita mengidentifikasi link-link yang sebenarnya digunakan oleh hacker, yang menyerupai link yang biasa kita pakai. Dan kita juga mulai dikontrol akses datanya. Jadi sekarang lebih ketat akses data pegawai Gojek ke data user. Artinya kemungkinan di satu startup itu satu orang pegawai nggak bisa akses seluruh data yang ada di Gojek. Of course. Pasti yang sesuai dengan bidangnya aja. Yes, betul. Ri, tadi kan kita Garland sempat nyinggung ngeklik link phishing gitu istilahnya. Nah itu kan ibaratnya si pegawai ini, karyawan ini kan nggak sengaja nih ngeklik link itu, yang akhirnya gara-gara diklik itu datanya bocor. Itu masuk ranah hukum mana sih jadi ya? Bisa dipidana nggak sih kalau yang begitu?
sebenarnya masuk atau enggaknya ke ranah hukum pidana kan nanti bergantung dari pembuktian niatnya ya. Tapi ya balik lagi, inilah pentingnya adanya payung hukum yang bisa mengatur secara detail perihal delik-delik seperti ini. Bocornya data, apakah data dijual, itu nanti hukumnya Dan harus niatnya juga. dan niat dan ya kapan sih itu dikatakan orang mempunyai niat untuk menjual ketika dia membocorkan data, sengaja bocorin atau lalai, itu inilah pentingnya diaturnya hukum Adanya payung hukum yang ngatur ini. Nah, perlu juga sebenarnya masyarakat itu tahu apa sih konsekuensi dari bocornya data seseorang, data pribadi seseorang. Apa sih konsekuensinya? Kalau misalnya nih dataku sampai bocor, data pribadi nih sampai bocor, apa sih konsekuensinya bagi diriku pribadi gitu? Misalnya. Ini tergantung data apa yang bocor ya. Kalau aku mungkin ada kapasitas untuk berbicara jika itu data kesehatan. Misalnya gitu. Apa sih? Misalnya data kesehatan lah. Data kesehatan itu kan isinya seperti treatment apa yang sedang kita jalankan, apa yang sudah dijalankan atau akan dijalankan. Atau misalnya seribet data genetik kita misalnya. Kalau misalnya data tersebut sampai bocor, itu kan satu bisa jadi data kita dijual dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak benar. Misalnya. Contohnya misalnya dalam kasus Cambridge Analytica. Cambridge Analytica sebenarnya kasusnya nggak data kesehatan ya, itu data psikologis sebenarnya dan data behavior psikologis dan interest dari orang-orang yang diambil oleh Cambridge Analytica dari profile Facebook mereka. Jadi mereka ngambilnya secara legal sebenarnya. Mereka membuat apps di dalam Facebook yang digunakan oleh user, dan ketika menggunakan mereka mengekspos interest mereka, behavior mereka, dan kondisi psikologis mereka. Ini dijual oleh Cambridge Analytica ke calon-calon presiden, khususnya ke Donald Trump, untuk memberikan targeted ads, untuk memberikan iklan dan kampanye yang lebih personalized, sehingga lebih menyentuh psikologis atau interest dari orang-orang tersebut. Kayak kita bilang tadi ya. Ya, itu contoh konsekuensinya. Tanpa orang tersebut sadar. Nah, ini sebenarnya diambil secara legal, tapi penggunaannya lebih jauh dari yang diketahui oleh user. Jadi ini perdebatannya, apakah itu benar atau tidak. Jadi ibaratnya ketika misalnya nih di Facebook kita nulis bahwa kita orangnya anti suatu ras tertentu, nanti ads yang kita dapat atau artikel-artikel yang kita dapat yang rasis, yang against that particular race. Jadi itu doang informasi yang kita peroleh. Atau misalnya tambahan lagi contoh dari kerugian data pribadi kita dipergunakan secara tidak benar nih. Capek nggak sih kita dapat telepon spam dari bank? Kayak misalnya nawarin kartu kredit lah, nawarin utang lah, asuransi lah. Itu kita nggak pernah loh memberi mereka konsen bahwa nomor telepon kita bisa ditelepon oleh bank-bank yang bahkan kita bukan nasabah mereka. Atau email juga. Iya, atau email. Spam email. Iya. Tahu-tahu kita dapat telepon aja, itu kan mengganggu. Artinya itu juga salah satu bentuk ini ya, salah satu bentuk kerugian kalau data pribadi kita itu sampai bocor ke orang. Dan mungkin tidak hanya sampai di situ aja mungkin ya. Dengan nomor telepon kita tersebar, kita kan juga ada beberapa data yang kita apply ketika daftar nomor telepon. Ya kan? Mungkin aja sampai situ sudah terbaca oleh orang lain. Oke. Lan, lanjutin tentang data pribadi di sebuah startup. Gimana sih sebenarnya perlindungan atau kebijakan sebuah startup itu dalam melindungi data pribadi? Ya, selain memperkuat secara internal, misalnya membatasi akses pegawai dan memberikan perlindungan yang lebih ketat untuk akun-akun user, kita juga memberikan terms and condition untuk mencari consent atau persetujuan dari user sebagaimana seberapa jauh kita bisa menggunakan data mereka. Kalau kita baru install apps, pasti pernah ngelihat centang-centang yang harus di-allow sebelum kita bisa menggunakan apps tersebut. Itu contoh persetujuan yang ya kan, I agree. Walaupun kita nggak baca apa isinya, yang penting I agree.
Itu sebenarnya bentuk persetujuan dari user terhadap company, dan itu contoh dari bagaimana startup ingin menjaga atau meningkatkan proteksi terhadap data pribadi. Tapi memang tujuannya, artinya tujuan dari dibuatnya term and condition itu untuk dapat persetujuan dari user Yes. mengenai penggunaan data pribadinya. Tapi nggak banyak juga loh yang baca. Itu tadi baca masalahnya. term and condition. Iya. Kita I agree aja. Iya. Oke, misalnya anggaplah, apakah Anda mengizinkan apps ini untuk mengakses foto di Nah, galeri, mengakses betul. recording gitu kan? Yes. Nah, itu sebenarnya gimana sih trik dalam nyusun term and condition ini? Nah, dari segi hukum gimana nih? Kalau sebenarnya gini, kita sebelum bicara soal trik nyusun terms and conditions, we have to talk about gimana, kenapa sih orang-orang ini males banget baca terms and conditions. Kira-kira dari 100% masyarakat Indonesia, 100% pengguna internet lah, berapa persen sih orang yang benar-benar baca satu-satu terms and conditions sebelum akhirnya centang? I agree. Aku sih no. Aku sih no juga. See, Yang penting cepet. Masalahnya adalah satu, bahasa terms and conditions itu ribet banget. Bahasa yang digunakan kadang itu with so many legal jargons, pakai banyak banget istilah-istilah hukum yang mungkin bagi orang yang belajar hukum bisa paham, tapi untuk orang awam ya. Terus bahasanya tidak populer lah. Nah, menurutku ada satu contoh dari website yang bagus banget ngatur terms and conditions-nya. Itu namanya websitenya 23andMe. Jadi 23andMe itu adalah satu perusahaan yang ini pernah dengar nggak sih ketika orang ngirimin ludah mereka dikirim ke suatu perusahaan dan kemudian mereka bisa mendapatkan report hasil, kamu tuh sekian persen orang Asia, sekian persen orang Caucasian, sekian persen African and stuff. Jadi dari ludahnya itu bisa ngukur genetik itu maksudnya? Iya, komposisi genetik mereka lah, in that sense. Nah, di website itu mereka menggunakan hal yang namanya partial consent, which itu juga yang dulu waktu aku kerja di salah satu health tech startup yang kami gunakan. Jadi apa itu partial consent? Partial consent itu adalah ketika terms and conditions-nya nggak di-laid up, nggak diberikan secara semuanya penuh di awal, tapi sedikit-sedikit. Jadi setiap action yang diambil oleh customer itu ada konsennya sendiri. Contohnya misalnya gini, di 23andMe itu ada salah satu feature yang allowing us buat misalnya gini, aku punya nggak sih relasi di luar negeri yang kalau dilihat dari hasil report genetiknya itu ternyata kita punya satu leluhur loh, misalnya kayak gitu. Nah, untuk mengakses kita mengakses fitur itu, kita ada satu form lagi yang kita harus centang. Mereka ada form yang menjelaskan bahwa boleh nggak sih datamu ini kemudian kita gunakan untuk riset pribadi kita. Boleh nggak sih kemudian datamu ini kita, atau misalnya hal simple kayak boleh nggak kita nulis mempublish namamu, boleh nggak kita mempublish emailmu. Ada mungkin gini ya, sorry aku potong Ri. Ya. Partial consent itu gini, menurut pemahamanku ya dari penjelasanmu itu, jadi ini ada dalam sebuah apps itu ada 10 fitur. Yes. Seseorang mungkin tidak mengakses ke 10-nya. Yes. Ya, Jadi ketika betul. dia akses yang satu, concernnya beda, term and conditionnya beda dengan ketika dia harus akses yang kedua. Jadi, nah apakah itu bisa mungkin nggak sih itu meningkatkan daya kemungkinan orang untuk baca term and condition sebelum dicentang? Nah, nih masalah saya di ide partial consent ini itu tetap yang diatur tuh jumlah konsennya kan, bukan bahasanya. Jadi tetap Tapi aja di kalau salah bahasanya ribet, orang nggak bakal ngerti kayak bahasa kontrak. Iya, Meskipun lebih sedikit jumlahnya, tetap aja bahasanya bahasa kontrak, orang nggak bakal mau baca, males. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat terms and condition yang lebih baik? Jadi kalau sebelum kita ngomong itu, kita harus tahu masalahnya apa. Masalahnya apa? Sekarang kan masalahnya adalah sekarang itu terms and conditions-nya terlalu panjang dan bahasa yang digunakan itu terlalu ribet. Kayak banyak menggunakan legal jargon, banyak istilah. Kadang itu ada istilah-istilah tech yang bahkan orang awam itu pasti nggak ngerti. Nah, solusinya simple. Konsennya dibuat pendek. Dan yang kedua, bahasanya dibuat lebih simple, namun tetap kokoh dan susah untuk memiliki makna. Dan
tidak memiliki makna lain. Tidak bisa ditafsirkan lain. Tidak bisa ditafsirkan lain. Jadi untuk memendekkan konsen itu ada caranya kita membuat partial consent. Jadi terms and conditions-nya nggak di layout dari awal secara panjang seperti itu, tapi dibagi-bagi per action. Jadi misalnya ketika dia buat account ada terms and conditions-nya sendiri, ketika dia mau menggunakan fitur A ada terms and conditions-nya sendiri, dan bahasanya pun dibuat lebih simple gitu. Misalnya jadi satu kalimat gitu ya? Iya, contohnya misalnya kayak gini, terms and conditions yang ribet itu ketika kita mau update softwarenya iOS yang panjang banget entah berapa halaman. Yang simpel itu contohnya pernah dibaca. Ya kan? Yang simpel itu contohnya misalnya gini, ketika kita mau main games di Facebook, itu kan pasti muncul pop-up ting, boleh nggak sih aplikasi ini mengakses ini. Itu kan bahasanya simple, jadi intinya dia cuma ingin kita tahu, kita memberikan izin nggak untuk aplikasi ini ngakses email kita misalnya, ngakses atau misalnya membuat post baru di page kita misalnya. Itu menurutku itu bahasa lebih simpel. Jadi perbandingan itu bahasa ribet dan bahasa simpel. Jadi sebenarnya usaha yang bisa dilakukan sama app developer itu ya membuat term and condition lebih pendek dan bahasa yang lebih simpel. Tapi di luar itu ya penting juga buat masyarakat ya harus tetap mau bahasanya panjang mau bahasanya pendek tetap harus dibaca dan coba dimengerti sebelum kalian centang. Gitu ya? Benar. Oke. Jadi kita lanjut nih. Itu masih tentang ini sih term and condition. Nah kemarin kan kita spesifik ngobrolin tentang medical apps. Nah karena Riri juga di bidang hukum kesehatan. Nah gimana sih sebenarnya pertama ini deh perkembangan medical apps di Indonesia deh. Jadi berdasarkan pengalaman saya di Practo ya, di health tech startup, di Practo kita menjual 2 produk utama sebenarnya. Yang satu adalah search engine untuk klinik, rumah sakit, dan dokter pribadi. Yang kedua adalah software management klinik. Jadi kita ingin mendigitize, membuat health system di Indonesia lebih digital lah. Contohnya dengan membuat rekam medis yang digital, sehingga lebih mudah untuk diakses oleh lebih dari satu dokter misalnya, untuk mencari second opinion. Dan juga untuk menyimpan data sehingga lebih aman ketimbang bentuk hard copy. Itu contohnya yang kita buat di Practo. Mungkin in general, sekarang kita untuk memperoleh akses kesehatan itu udah segampang. Semua di jarimu. Iya, semua di jarimu. Kita mau konsultasi ke dokter, nggak perlu lagi kita keliling-keliling datang ke rumah sakit atau apa. Kita tinggal login ke app-nya, tanya, aduh saya ada tai lalat nih yang menurut saya kayaknya kok mengganggu dan kayak mencurigakan. Bisa online. Kita mau pesan obat sekarang apotek, kita udah nggak harus datang ke apotek. Kita bisa pesan lewat Halodoc. Jadi ketika vitamin C lagi susah-susahnya dicari karena orang-orang pada borong COVID kemarin, saya dapat supply vitamin C dari Halodoc. Itu langsung dicarikan sama driver Gojek karena Halodoc kerjasama dengan Gojek, dan langsung dibelikan di apotek oleh driver dan dibawa ke rumah. Kita nggak usah keluar. Atau misalnya di era kayak COVID sekarang nih, Halodoc kan itu ada program yang kayak rapid test. Jadi kita bisa daftar online, terus kita tinggal datang ke drive-thru-nya mereka buat rapid test. COVID-19. That's how fast the technology. Itu kemudahan yang diberikan oleh medical apps melalui teknologi. Sisi lainnya adalah medical apps ini kan kembali ke term and condition. Sementara di hukum kesehatan kita tahu ada informed consent. Sama nggak nih term and condition di medical app ini dengan sama informed consent yang biasanya kita harus tanda tangani di rumah sakit? In general itu sama sebenarnya. Karena terms and conditions ini kan salah satu bentuk dari informed consent. Why informed? Why consent? Informed karena dia menjelaskan apa yang akan mereka lakukan terhadap data kita, terhadap aktivitas kita, dan consent adalah kita memberikan izin nggak untuk mereka melakukan itu. Ya, right? Jadi diharapkan secara kesadaran penuh dan secara rasional kita menyetujui terms and condition itu. Tapi mungkin bedanya untuk e-health atau aplikasi-aplikasi yang berbasis kesehatan, beda di isinya sih biasanya, di isi konsennya. Mungkin dia lebih mengarah ke
kayak misalnya nih perlindungan data pribadi, dia nggak ngomongin perlindungan data pribadi in general, tapi ngomongin tentang perlindungan data pribadi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi term and condition itu pasti dibuat sesuai dengan aplikasi, dengan bidang aplikasi yang dijalankan kan gitu ya. Misalnya aplikasinya tentang kesehatan, term and condition-nya pasti tentang seputar kesehatan. Nah tadi ngomongin Practo tadi ya, salah satunya kan Garland sebutin mencoba mendigitalisasi rekam medis. Nah, sementara rekam medis itu kan sebenarnya sebuah kerahasiaan. Nah, gimana itu? Sebuah kerahasiaan yang digitalisasi. Kalau ngomongin digitalisasi rekam medis, sekarang pun rumah sakit udah digital rekam medisnya. Kita kan mereka sudah nggak pakai yang murni yang tertulis terus disimpan di satu archive room or something like that. Tapi mereka kita tinggal scan barcode, keluarlah riwayat kita di rumah sakit itu. Karena itu ini keamanan data pribadi itu penting banget. Contohnya kemarin ada rumah sakit kayaknya 2-3 tahun yang lalu yang kena ransomware. Jadi sistem mereka itu dikunci oleh hacker dan tidak bisa dibuka sebelum mereka membayar uang tebusan ke hacker. Dan kalau nggak bayar, dikunci atau disebar datanya? Tetap dikunci aja atau disebar? Ada yang dikunci aja, ada yang dengan ancaman disebar. Jadi ini risikonya lah kalau digital, karena kan keamanannya seperti kita tahu masih belum 100% aman lah. Aman ya. Jadi kembali lagi-lagi ke perlindungan data pribadi itu penting banget karena teknologi kita mengarah ke digital. Sisi lainnya adalah harus adanya perlindungan data pribadi yang lebih dari yang sebelumnya kan gitu. Karena ini digital gitu. Betul. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas ya konsekuensi dari bocornya data pribadi. Kalau misalnya konsekuensi dari bocornya data pribadi di bidang kesehatan gitu. Itu parah juga nggak sih kira-kira? Sebenarnya itu lebih parah sih. In a way itu lebih parah. Karena misalnya kayak ketika data apa sih yang dimaksud dengan data pribadi kesehatan ya nggak sih? Data pribadi kesehatan itu contohnya ya pengobatan yang sudah kita lakukan atau sedang atau yang akan. Riwayat penyakit. Atau misalnya ada istilah kalau di Australia itu namanya advance directives. Apa yang kita inginkan ketika nanti kita meninggal, hal-hal seperti itu. Atau misalnya kayak wasiat gitu. Modelnya seperti itu. Kayak ketika kita sakit X, treatmentnya mau seperti apa. Terus atau misalnya genetic data atau disabilities. Ini yang paling penting menurut saya. Di situ yang termasuk dalam data pribadi kesehatan adalah our disabilities dan kondisi psikis kita. Ini yang menurut saya kayak misalnya gini, ketika saya datang ke psikolog atau saya datang ke psikiater karena saya mempunyai kondisi mental tertentu, let's say depression or anxiety or other things. Ketika data ini bocor dan data itu bisa diakses oleh calon-calon perusahaan yang akan meng-hire saya. Kira-kira misalnya ini ya akan ngajuin lamaran kerja di suatu tertentu gitu, dan dia pegang data medis kita itu. Misalnya ketika melakukan background check, dicek dapat data kesehatannya, itu bisa digunakan untuk diskriminasi sehingga kita sebagai pencari kerja kurang memiliki leverage, daya tawar dibandingkan dengan perusahaan, karena mereka udah tahu data-data yang sifatnya rahasia. Atau misalnya untuk perusahaan asuransi ketika mereka tahu full medical condition kita, preminya bisa mahal banget ya. Nah, dari situ kita tahu seberapa pentingnya kerahasiaan data pribadi, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu tanggung jawabnya apps developer, bro. Ya, tentu saja. Dan itu merupakan interest kita sebagai perusahaan untuk menjaga keamanan data user, customer. Karena kalau nggak aman, ya customer nggak akan percaya sama kita. Jadi itu penting buat maintain loyalty customer terhadap kita. Sebagai bentuk juga edukasi perusahaan ke masyarakat biar mereka lebih aware terhadap terms and condition dan hak mereka dan keamanan data pribadi mereka. Masalahnya adalah kita belum sepenuhnya paham payung hukum apa yang kita bisa pakai sebagai acuan dalam membuat misalnya terms and condition dan lain sebagainya. Ya, karena memang payung hukumnya belum ada yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tapi sekarang beberapa bulan kemarin kayaknya kan udah ditekan itu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi oleh rancangannya oleh Presiden. Ya, aku juga sempat baca naskah akademiknya. Itu
ada satu poin yang aku pribadi menurutku itu jadi concernku karena di dalam naskah akademiknya itu dikatakan bahwa ada 4 hal yang bisa menjadi pengecualian untuk perlindungan data pribadi, yang keamanan nasional dan ketika ada kepentingan proses penegakan hukum, terus ada kepentingan pers. Tapi untuk kepentingan pers itu data yang boleh digunakan adalah selama data itu sudah dipublikasikan. Terus yang keempat itu tentang kalau kepentingan penelitian ilmiah dan statistik. Itu maksudnya gimana sih? Ada pengecualian, artinya kalau misalnya, kita bahas yang pertama. Ya, jadi kalau misalnya nih ada aturan-aturan yang mengatur mengenai ini loh tata cara melindungi data pribadi customer. Semua tata cara itu tidak berlaku untuk 4 hal ini. 4 hal itu. Yang pertama apa tadi? Keamanan nasional. Terus kepentingan proses penegakan hukum. Oke, kita coba yang pertama, keamanan nasional. Misalnya nih, kerusuhan gitu misalnya. Yeah, artinya bukan data pribadi sih ya. Misalnya pelaku kerusuhan itu tertangkap dari CCTV. Jadi dari apanya dihitung? Kalau misalnya tilang online itu kan dari plat nomornya. Kalau misalnya itu dilihat dari apanya? Nah, jadi sebenarnya problemnya soal data pribadi ini ada kasusnya di Amerika. Is it Amerika? Oh iya, ada satu perusahaan AI namanya Clearview. Itu mereka ngumpulin foto-foto orang yang ada secara online di social media kayak atau di Google Search Engine, including data yang sifatnya private. Jadi kalau misalnya settingan foto-foto yang settingannya only me, yang sebenarnya cuma kita doang yang boleh lihat, mereka bisa akses. Yang setnya bukan untuk publish lah ya. Atau Instagramnya private misalnya, yang kita nggak follow, mereka termasuk ngambil di sana. Fungsinya adalah mereka bikin database yang isinya foto-foto orang. Ketika ada kerusuhan atau ada act of terror, mereka bisa ambil CCTV-nya dan langsung diupload ke database dan muncul orang-orang yang di kerusuhan itu orang-orang ini, gitu. akan teridentify. Dan itu memang diperuntukkan untuk penegak hukum. Untuk penegakan hukum. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan itu di luar konsen. Karena orang-orang yang diambil fotonya itu tidak memberikan persetujuan. Tapi karena demi kepentingan penegakan hukum atau keamanan negara, ini dikecualikan. Tapi masalahnya adalah kayak we're basically giving is it right or wrong? Access ke penegak hukum. Tapi kalau mungkin itu cukup beralasan ya. Kalau yang terakhir tentang penelitian, itu sejauh mana seorang data pribadinya boleh dijadikan objek penelitian? Nah itu dia. Aku rasa sebaiknya pemerintah memasukkan poin pengecualian untuk penelitian ilmiah itu yang berhubungan dengan keamanan negara juga. Atau misalnya pun yang tidak berhubungan dengan keamanan negara itu bisa untuk specific conditions yang berhubungan dengan public health atau public safety atau misalnya COVID. Jadi secara keseluruhan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini, meskipun tadi ada beberapa hal yang kita lihat perlu penyempurnaan lagi kan gitu ya, tapi ini kan masih dalam tahap pembahasan. Tapi secara keseluruhan ini penting atau enggak? Penting banget karena data dari segi perusahaan merupakan komoditas yang sangat penting, yang sangat valuable. Mungkin lebih valuable dari minyak atau logam mulia. Sehingga hukum yang mengatur tentang proteksi data pribadi sangat diperlukan. Sehingga kita bisa membatasi sejauh mana perusahaan dapat menggunakan data. Seperti yang saya sebutkan di awal, data yang secara umum mungkin masih bisa dipakai untuk melihat tren penjualan. Dan akhirnya kita menyesuaikan campaign atau promosi berdasarkan tren-tren tersebut. Tapi data-data pribadi yang bisa meningkatkan penjualan juga, apakah bisa digunakan ataukah harus diproteksi lebih jauh? Nah ini payung hukum yang mungkin perlu disahkan dan mungkin Riri bisa memberikan masukan. Iya, dan di samping itu juga sebenarnya kan kita juga ketinggalan dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura atau Australia, mereka sudah punya Privacy Act sendiri dan itu bahkan mereka udah punya turun-turunannya untuk industri-industri yang spesifik. Dan di samping itu teknologi di Indonesia kan memang sudah sangat berkembang sekali. Kita udah hampir semua, nggak semua sih, sebagian besar masyarakat kita menggunakan teknologi. Jadi ini sangat penting untuk Indonesia segera mengesahkan RUU PDP. Oke, jadi demikian ngobrol-ngobrol kita hari ini bareng Garland dan Riri.
beberapa poin yang penting untuk kita highlight di obrolan ini adalah pertama, penting sekali masyarakat itu lebih aware, lebih peduli dengan term and condition dalam setiap aplikasi mobile yang akan digunakan. Kemudian penting juga bagi para pengembang aplikasi untuk mempermudah atau memperpendek bahasa-bahasa dalam term and condition. Dan tentunya yang paling penting adalah semoga pemerintah kita segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Oke, thank you Riri, Garland. Tapi kita punya kenang-kenangan dari Akses Legal. Riri kemarin karena mendadak jadi belum sempat, jadi kita sekalian hari ini. Oke, thank you Riri. Dan ini untuk Garland. Terima Thank kasih you, bro. Terima kasih Akses Legal. Demikian Beyond the Law hari ini, dan Akses Legal selain Beyond the Law juga punya segmen lain. Ada Lawyer Talk, Lawyer View, Law in Action, dan Law in Book. Jadi rekan-rekan yang mau tahu lebih banyak tentang Akses Legal, klik di www.akseslegal.com.